Saat tubuh Lu Ming memantul keluar, cahaya pedang yang mengerikan menebas dari langit menuju tempat Lu Ming duduk. Itu meninggalkan bekas pedang yang dalam di tanah dan puncak pendeknya terpotong menjadi dua. Nove.lbin. Kaisar bela diri. Lu Ming menyipitkan matanya. Orang yang baru saja menyerang pastilah seorang kaisar bela diri. Namun, dia seharusnya hanya memiliki kultivasi kaisar bela diri bintang 1. Wus, wus. Pada saat ini, cahaya pedang bersinar di atas dan di bawah Lu Ming. Dua cahaya pedang, satu di atas dan satu di bawah, melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Energi Sein di tubuh Lu Ming beredar dengan gila saat dia mundur dengan cepat, menghindari dua kilatan pedang. Kaisar bela diri, mereka semua adalah kaisar bela diri. Beberapa orang muncul di belakangnya. Mereka juga merupakan pusat kekuatan bela diri tertinggi. Reaksimu cukup cepat. Suara dingin terdengar. Beberapa pria berjubah hitam muncul di langit dan mengelilingi Lu Ming. Siapa kalian? Lu Ming bertanya dengan dingin. Malaikat maut ingin kalian mati hari ini. Dia tidak akan membiarkan kalian hidup sampai besok. Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan dingin. Itu negara dewa kematian. Ayo pergi. Ada juga orang-orang yang berkultivasi di daerah ini. Ketika mereka mendengar ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dan berlari untuk menyelamatkan diri. Negara dewa kematian. Lu Ming mengerutkan kening. Dia baru saja tiba di tanah suci dan belum pernah mendengarnya. Jangan bicara omong kosong. Akhiri pertempuran dengan cepat. Seorang pria berjubah hitam berbicara dengan dingin. Bas. Pria berjubah hitam itu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Beberapa kilatan pedang melesat ke arah Lu Ming dengan kecepatan yang mengerikan. Kalian yang akan mati. Lu Ming tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menyerang salah satu pria berjubah hitam. Ledakan. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berwarna abu-abu dan berkabut, seperti gunung dewa kuno yang menekan ke bawah, dan langsung menghancurkan cahaya pedang pria sekte hitam itu. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan membombardir tubuh pria berjubah hitam itu, dan langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Seorang kaisar bela diri bintang 1 langsung dibunuh oleh Lu Ming. Adegan itu mengejutkan pria berjubah hitam lainnya sampai ke inti mereka. Tidak, kekuatan tempurnya salah. Itu tidak konsisten dengan informasi yang kami dapatkan. Ketika pria berjubah hitam melihat bahwa Lu Ming telah menguasai dua pepatah pamungkas, mereka terkejut tak terlukiskan. Beberapa dari mereka berteriak kaget. Seseorang, yang pangkatnya di bawah Martial Supreme, benar-benar dapat mengendalikan dua prinsip pamungkas. Ini sungguh tidak pernah terdengar dan tidak dapat dipercaya. Bunuh. Lu Ming terus menyerang, membidik Martial Emperor bintang 1. Dia melemparkan telapak tangan, dan orang itu meledak di udara. Boom! Pria berjubah hitam lainnya juga menyerang. Ada 2 Martial Emperor bintang 3, 4 Martial Emperor bintang 2, dan 3 Martial Emperor bintang 1 secara total. Ada 9 orang yang tersisa. 9 orang menyerang pada saat yang sama, kecakapan pertempuran mereka terlalu mengerikan. Titik akupuntur Lu Ming bersinar. Puluhan senjata suci dan beberapa senjata berdaulat melayang di sekelilingnya, membentuk lapisan pertahanan pertama. Pada saat yang sama, cahaya hukum menutupi tubuhnya. Keempat hukum beredar di sekujur tubuhnya, membentuk lapisan pertahanan kedua. Bas! Lu Ming mengubah arahnya dan bergegas menuju kedalaman medan perang kuno. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan dari 2 Martial Emperor bintang 3. Adapun kaisar bela diri lainnya, dia tidak dapat menghindari begitu banyak dari mereka dan hanya dapat menghadapi mereka secara langsung. Boom! Boom! Dalam sekejap, setidaknya 5 serangan mengenai Lu Ming. 3 kaisar bela diri bintang 2 dan 2 kaisar bela diri bintang 1. Senjata tempur yang melayang di sekitar Lu Ming meledak seperti kembang api. Senjata Sein absolut tidak dapat memblokir serangan penguasa bela diri sama sekali. Pada akhirnya, hanya beberapa senjata raja yang masih utuh. Puff! Lu Ming batuk seteguk besar darah. Meskipun serangan diblokir oleh senjata tempur, masih ada kekuatan kuat yang membombardir tubuhnya. Namun, Lu Ming mengambil kesempatan untuk bergegas di depan kaisar bela diri bintang 1. Kaisar bela diri bintang 1 menjadi pucat karena ketakutan. Dia ingin melarikan diri tetapi terbunuh di udara oleh telapak tangan Lu Ming. Kemudian,
Lu Ming menunjuk jarinya. Jari kekacauan kesengsaraan yang besar terbentuk dan meledak ke arah Kaisar Bela Diri Bintang 2. Jari ini mengandung 4 jenis hukum nomologis, dan kekuatannya mencengangkan. Kaisar Bela Diri Bintang 2 berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tubuhnya tetap terpental, dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Yang lain terkejut, dan serangan mereka menjadi lebih ganas. Jejak telapak tangan yang menakutkan dan bilah cahaya sedang menuju ke arah Lu Ming. Dua penguasa bela diri bintang 3 menyerang lagi. Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tetapi dia tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Dia terkena jejak telapak tangan. Kekuatan yang mengerikan hampir menghancurkan tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming sangat kesakitan. Tulang-tulangnya seperti akan patah, dan dia terus-menerus batuk darah. Namun, tubuhnya bergegas ke Kaisar Bela Diri Bintang 2 yang terluka dalam sekejap dengan bantuan kekuatan telapak tangan. Kaisar Bela Diri Bintang 2 itu terkejut. Dia telah menerima serangan Lu Ming secara langsung dan hampir meledak. Dia terluka parah. Dia hampir mati ketakutan ketika dia melihat Lu Ming datang untuknya. Boom! Telapak tangan Lu Ming bergetar dan dia menyerang beberapa kali berturut-turut. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan langsung menghancurkan pertahanan pihak lain. Kaisar Bela Diri Bintang 2 itu berteriak saat dia dirobek oleh Lu Ming dan mati di tempat. Yang lain tersentak. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengerikan. Itu jauh melampaui apa yang mereka dengar. Dia bahkan bisa membunuh Kaisar Bela Diri Bintang 2. Itu benar-benar mengerikan. Bunuh. Orang seperti ini harus dibunuh. Mata para pembunuh dari negara Dewa Kematian dipenuhi dengan kegilaan. Sekarang, mereka tidak lagi peduli tentang berapa banyak batu permata mentah yang akan diberikan Muyang kepada mereka. Mereka ingin membunuh Lu Ming lebih banyak lagi. Para pembunuh yang tersisa menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang dan mengedarkan hukum kematian dengan sekuat tenaga. Ki kematian dari segala arah terus berkumpul, memperkuat serangan dan pertahanan Lu Ming. Di medan perang kuno ini, hukum kematian dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya, jauh melampaui normal N0 Velop 1N. Oleh karena itu, di medan perang kuno ini, kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat daripada di tempat lain. Boom, boom, Lu Ming menyerbu ke depan dan bertarung dengan para ahli dari negara Dewa Kematian. Dua penguasa bela diri bintang 3 adalah ancaman terbesar baginya. Meskipun kekuatan Lu Ming saat ini kuat dan dia dapat membunuh Kaisar Bela Diri Bintang 2, dia masih belum sebanding dengan Kaisar Bela Diri Bintang 3. Setelah lebih dari 10 gerakan, Lu Ming berhasil membunuh Kaisar Bela Diri Bintang 1 lainnya. Namun, dia juga dipukul oleh Kaisar Bela Diri Bintang 3 dan 2 Kaisar Ilusi Bintang 2. Beberapa luka mengerikan muncul di tubuh Lu Ming. Darah mengalir keluar, dan banyak tulang dan tulangnya patah. Untungnya, udara kematian di sini terlalu tebal. Itu sangat meningkatkan pertahanan Lu Ming dan dia berhasil bertahan hidup. Bunuh. Lu Ming dalam kegilaan membunuh. Rambut hitamnya menari-nari liar dan tubuhnya bermandikan darah. Dia tampak seperti dewa iblis. Bang! Seorang Kaisar Ilusi Bintang 2 terlempar oleh Lu Ming dan memuntahkan seteguk besar darah. Lu Ming mengambil kesempatan untuk keluar dari pengepungan dan bergegas ke kedalaman medan perang kuno. Di kedalaman medan perang kuno, ki kematian bahkan lebih padat, yang lebih bermanfaat baginya. Kirimkan berita dan minta tuanku untuk mengambil tindakan secara pribadi. Seorang Kaisar Bela Diri Bintang 3 meraung marah dan mengejar Lu Ming. Kali ini, kerugian mereka terlalu besar. Sebelumnya, mereka mengira bahwa kekuatan tempur Lu Ming hanya sedikit lebih kuat dari Kaisar Ilusi Bintang 1 biasa dan tidak sekuat Kaisar Ilusi Bintang 2. Namun, mereka telah mengerahkan 4 Kaisar Ilusi Bintang 2 dan 2 Kaisar Ilusi Bintang 3, jadi dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar aman. Para pembunuh mengira bahwa Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Mereka tidak menyangka Lu Ming tiba-tiba berbalik dan membunuh mereka. Mereka tertegun sejenak. Meskipun hanya sesaat, bagi para ahli seperti mereka, sesaat dapat menentukan hidup dan mati mereka. Bang! Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan membunuh Kaisar Ilusi Bintang 1 terakhir. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang Kaisar Ilusi Bintang 2 lainnya. Pada saat ini, Kaisar Ilusi Bintang 2 akhirnya bereaksi. Dia mengaktifkan kekuatan dunia dan menebas cahaya pedang yang mengerikan.
Boom! Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan langsung membubarkan cahaya pedang. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan membombardir tubuh Kaisar Ilusi Bintang 2. Pria itu menjerit kesakitan saat dadanya tertusuk. Sebuah lubang besar muncul di dadanya, dan dia mundur dengan cepat. Bagaimana mungkin Lu Ming membiarkannya lolos? Dia bergerak dan mengejar. Kau mencari kematian, bunuh. Para pembunuh lainnya meraung dan menyerang Lu Ming. Blokir, mati. Lu Ming menggeram saat dia mengendalikan senjata kedaulatan yang tersisa untuk memblokir di belakangnya. Pada saat yang sama, ki kematian yang tak berujung berkumpul untuk membentuk tembok kematian yang tebal di belakang Lu Ming. Lu Ming tidak peduli dengan serangan di belakangnya dan menyerang Kaisar Ilusi Bintang 2 dengan sekuat tenaga. Bang! Bang! Kaisar Ilusi Bintang 2 itu telah terluka parah. Pada saat ini, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, dia masih tidak bisa menahannya. Setelah beberapa gerakan, telapak tangan Lu Ming mengenai kepalanya. Kepalanya meledak seperti semangka, dan tubuh serta jiwanya hancur. Serangan para pembunuh lainnya jatuh di belakang Lu Ming. Beberapa senjata kedaulatan bergetar dan hampir meledak. Retakan muncul di atasnya dan tembok kematian yang tebal hancur. Segala macam serangan mendarat pada Lu Ming, membuatnya terbang seperti bola meriam dan menabrak gunung. Namun pada saat berikutnya, gunung itu meraung dan Lu Ming bergegas keluar dari gunung, terus menyerbu ke kedalaman medan perang kuno. Lu Ming batuk darah. Untungnya, beberapa senjata berdaulat dan tembok kematian telah memblokir sebagian besar kekuatan. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya setelah terkena begitu banyak serangan. Meski begitu, dia terluka parah. Sialan, para pembunuh yang tersisa sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Lu Ming telah membunuh 2 orang lagi. Itu adalah kerugian besar. Mereka telah menderita kerugian besar dalam kesepakatan ini. Namun, selama mereka bisa membunuh Lu Ming, itu sepadan. Mereka tidak melepaskan Lu Ming dan terus mengejarnya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengerikan meledak di langit dan menebas Lu Ming. Itu sangat menakutkan seolah-olah ingin membelah langit dan bumi. Mereka di sini. Mata Lu Ming menyipit. Sosoknya terus berubah untuk menghindari cahaya pedang. Cahaya pedang membuat rambut Lu Ming berdiri tegak. Dia jelas seorang ahli yang menakutkan, bukan Kaisar Void biasa. Kaisar Void. Puncak. Tanda seru. Lu Ming menunjukkan kecepatan yang ekstrim. Sosoknya terus berubah seperti sambaran petir. Dia sangat cepat saat dia menghindari cahaya pedang dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, Lu Ming menghindari kilatan pedang. Namun, gempa susulan masih mengenai Lu Ming. Dia mendengus dan tubuhnya terbang jauh. Di udara, Lu Ming batuk seteguk darah. Tepat saat dia akan mendarat, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya dan kekuatan telapak tangannya mengenai tanah. Lu Ming meminjam kekuatan itu dan sosoknya melayang maju dengan kecepatan yang lebih cepat. Kaisar Ilusi Puncak tidak terkalahkan. Dia terlalu kuat dan bisa membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Lu Ming hanya bisa melarikan diri. Itu adalah krisis yang mengerikan. Sekarang, tidak ada yang bisa menolongnya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di langit, seorang pria berjubah hitam mengenakan topeng malaikat maut muncul. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Jika seseorang bisa melihat melalui topeng itu, orang itu pasti bisa melihat bahwa wajah orang ini dingin dan suram. Dia melihat sekeliling dan melihat para pembunuh yang tersisa. Matanya akan menyemburkan api. Dia telah mengirim begitu banyak ahli, yang semuanya berada di alam Kaisar bela diri, untuk membunuh seorang junior yang masih di alam Sein. Namun, dia tidak bisa membunuhnya dan begitu banyak orang telah meninggal. Jika kabar ini tersebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi bangsa Dewa Kematian. Karena itu, Lu Ming harus mati. Wush! Dia mengayunkan pedangnya lagi, dan seberkas cahaya pedang menuju ke arah Lu Ming. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi kali ini lebih buruk. Dia tergores oleh bilah pedang dan tubuhnya hampir terpotong menjadi 2. Ada luka pedang sepanjang 1 meter di tubuhnya. Itu sangat dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat dan organ-organ dalamnya bahkan bisa terlihat menggeliat. Namun, kecepatan Lu Ming tidak melambat dan dia terus berlari maju. Di depannya, ada lubang besar yang dipenuhi tulang-tulang putih. Ini tempatnya. Mata Lu Ming berbinar. Bunuh!
Di langit, ahli bertopeng melihat bahwa Lu Ming belum terbunuh setelah 2 gerakan berturut-turut, dan niat membunuhnya semakin dingin. Kali ini, itu semua berkat boneka iblis kambing hitam King kecil. Lu Ming menghela nafas. Baru saja, ketika dia akan tenggelam oleh cahaya pedang, dia dengan tegas menggunakan boneka iblis kambing hitam yang diberikan Xian Yanxing kepadanya. Boneka iblis kambing hitam itu sangat misterius. Dalam sekejap, tubuhnya terhanyut sejauh 10 mil. Serangan pihak lain ditanggung sepenuhnya oleh boneka iblis kambing hitam itu. Oleh karena itu, Lu Ming tidak mati. Boneka iblis itu yang mati. Boneka iblis itu pernah mati untuknya. Pada saat kritis, Lu Ming bahkan meninggalkan cincin penyimpanan. Namun, meskipun begitu, Lu Ming masih tersapu oleh akibatnya dan beberapa luka pedang muncul di tubuhnya. Gelombang kekuatan penghancur terus mengebor ke dalam tubuhnya. Orang-orang ini mengira aku sudah mati. Tidak baik bagiku untuk muncul sekarang. Aku akan mengubah identitasku dan memulihkan diri di sini. Aku akan muncul ketika pertempuran 10 negeri dimulai. Lu Ming berpikir dalam hati. Jika dia muncul sekarang, siapa yang tahu apakah pihak lain akan mengirim seseorang untuk membunuhnya lagi. Dia tidak memiliki boneka iblis kambing hitam lagi sekarang. Lu Ming merapal mantra napas dewa dan menyembunyikan auranya. Dia kemudian pergi jauh ke medan perang kuno dan menemukan tempat tersembunyi. Dia memasuki diagram gunung dan sungai dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Luka-lukanya sangat serius, dan ada cahaya pedang penghancur di tubuhnya. Untuk menghancurkan tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya, dia harus terlebih dahulu menyingkirkan cahaya pedang penghancur. Lu Ming mengendalikan 4 jenis hukum dan mulai menghilangkan cahaya pedang penghancur. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Lu Ming akhirnya menyingkirkan cahaya pedang penghancur. Begitu cahaya pedang penghancur disingkirkan, tubuh Lu Ming mulai pulih dengan cepat. Tulang, dan ototnya beregenerasi dan sembuh dengan cepat. Pada saat ini, sebuah berita menyebar, mengguncang seluruh tanah suci. Lu Ming, putra kekacauan dari Gunung Yuan, dibunuh oleh bangsa Dewa Kematian di Kota Takdir. Saat berita ini dirilis, dunia menjadi gempar. Banyak orang terkejut. Begitu Lu Ming datang ke tanah takdir dewa, dia telah menunjukkan bakat dan kekuatan tempurnya yang mengerikan. Dia adalah orang suci pamungkas yang sempurna dan telah mengalahkan beberapa putra surga. Bahkan Mu Yang, yang dikenal sebagai ahli benih, telah dikalahkan oleh Lu Ming dan diinjak-injak di bawah kakinya. Pada awalnya, banyak orang sangat menghargai Lu Ming. Mereka merasa bahwa dia adalah ahli teratas dalam pertempuran 10 negeri dan ahli benih. Banyak orang menantikan pertempuran antara Lu Ming dan Yuan Xin, putra kekacauan di Tanah Suci. Namun, Lu Ming dibunuh oleh negara Dewa Kematian. Ini karena berita ini dirilis oleh negara Dewa Kematian. Bangsa Dewa Kematian sangat arogan, dan mereka mengumumkan kepada dunia luar bahwa memangnya kenapa kalau mereka adalah para jenius yang tak tertandingi. Memangnya kenapa kalau dia bersembunyi di kota takdir. Tidak ada gunanya bagi orang-orang yang ingin dibunuh oleh bangsa Dewa Kematian untuk bersembunyi. Ini adalah tantangan yang nyata bagi kekuatan penguasa kota takdir. Beberapa pasukan penguasa di kota takdir sebelumnya telah mengumumkan kepada publik bahwa pembunuhan dilarang di kota takdir demi keselamatan para jenius itu. Namun sekarang, bangsa Dewa Kematian telah membunuh putra kekacauan di kota takdir. Ini adalah tamparan di wajah pasukan penguasa di kota takdir. Dunia menjadi gempar. Seorang putra kekacauan yang kuat benar-benar dibunuh di kota takdir oleh kerajaan kematian. Ini adalah peristiwa besar yang mengejutkan banyak orang. Banyak orang bahkan meragukan apakah ini benar. Namun kemudian, seseorang berdiri dan mengatakan bahwa itu benar. Mereka berada di medan perang kuno dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa bangsa Dewa Kematian telah mengirim sejumlah besar ahli untuk membunuh putra kekacauan, Lu Ming. Berita itu dikonfirmasi. Banyak orang tidak bisa tetap tenang, terutama beberapa favorit surga yang kuat, NOVE, per liter BIN. Organisasi pembunuh bangsa Dewa Kematian terlalu mengerikan. Karena dapat membunuh putra kekacauan, maka dapat pula membunuh mereka. Kegiatan banyak orang kesayangan surga menjadi tidak terlalu mencolok. Pasukan penguasa kota takdir sangat marah dan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk mengepung dan memusnahkan orang-orang dari negara Dewa Kematian. Sayangnya,
mereka hanya berhasil menghancurkan beberapa cabang yang tidak penting dan sama sekali tidak dapat menemukan markas besar. Orang negara Dewa Kematian melompat keluar dan berteriak lagi. Siapapun yang ingin mereka bunuh, mereka akan tetap sama dimanapun mereka bersembunyi. Kata-kata mereka sangat arogan. Pasukan penguasa kota takdir tidak berdaya, mereka hanya dapat memperkuat pertahanan kota. Di kota takdir yang luas, setiap wilayah dijaga oleh makhluk-makhluk yang kuat. Jika terjadi kesalahan, mereka akan mengirimkan para ahli mereka untuk mencegah pembunuhan lainnya. Namun, masalah ini berdampak besar dan menyentuh hati banyak orang. Di sebuah penginapan di kota takdir, Qiu Yue, Long Chen, dan Huang Li tidak percaya ketika mereka mendengar berita itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuan muda tidak mungkin mati. Wajah Qiu Yue pucat dan air mata mengalir di matanya. Jangan khawatir, Lu Ming pasti tidak akan mati. Long Chen dan Li yang terkutuk berbicara satu demi satu. Tinju mereka terkepal erat, dan niat membunuh yang dingin terpancar dari tubuh mereka. Di kota kuno lain di selatan kota Kaisar Surgawi, Huang Ling, Luo Tianyi, dan yang lainnya sedang bepergian ke sana. Ketika mereka mendengar berita itu, wajah mereka menjadi pucat. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Beberapa dari mereka berbisik. Tanah suci dikelilingi oleh laut. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli baru saja menginjakkan kaki di tanah suci. Ketika mereka mendengar berita itu, tubuh mereka gemetar. Tuanku tidak akan mati. Mereka berdua tidak percaya bahwa Lu Ming telah terbunuh. Di mata mereka, Lu Ming tidak tergantikan. Suatu hari, dia akan menjadi tak terkalahkan. Kemampuan Lu Ming telah meningkat lagi. Pada saat ini, Lu Ming berjalan keluar dari medan perang kuno karena waktu untuk pertempuran 10 negeri telah tiba. Lu Ming telah menyamar sebagai seorang pemuda berkulit gelap. Tidak seorang pun bisa mengenalinya ketika dia berjalan di jalan. Lu Ming bertanya tentang berita pertempuran 10 negeri. Karena terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam pertempuran 10 negeri, mereka harus dipilih. Dari seluruh benua Yuan, banyak sekali favorit surga telah datang. Jumlahnya mengejutkan. Jika mereka bersaing satu persatu, itu akan terlalu lambat. Oleh karena itu, pertempuran 10 negeri dibagi menjadi 4 zona pertempuran. Utara, Selatan, Timur, dan Barat, 4 zona pertempuran. Setiap orang dapat memilih zona pertempuran manapun untuk mendaftar. Setelah itu, mereka akan disaring sebelum dapat berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Waktunya akan dimulai besok. Lu Ming menemukan tempat untuk tinggal dan hari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Lu Ming menuju ke zona perang selatan. Itu adalah area yang sangat luas. Namun, ketika Lu Ming tiba, dia menyadari bahwa ruang kosong itu hampir penuh dengan orang. Tentu saja, banyak dari mereka yang sudah tua dan datang untuk menonton pertunjukan. Tentu saja tidak banyak favorit yang heaven. Di tengah ruang terbuka, ada panggung besar. Pada saat ini, beberapa sosok melayang di atas panggung, memancarkan aura yang mengejutkan. Kaisar Agung, mata Lu Ming menyipit. Dia menyadari bahwa salah satu dari mereka memiliki aura yang sangat dalam dan menakutkan. Ini bukan pertama kalinya Lu Ming berhubungan dengan seorang Kaisar Agung. Tentu saja, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang ini adalah seorang ahli di alam Kaisar Agung. 4 zona pertempuran berada di bawah kendali 4 pasukan Overlord di kota takdir. Pria ini seharusnya menjadi ahli dari salah satu pasukan Overlord. Seleksi akan dibagi menjadi beberapa babak. Babak pertama sangat sederhana. Kalian semua akan datang dan mendaftar terlebih dahulu, lalu naik ke panggung ini. Kami akan menguji kalian semua bersama-sama. Ahli alam Kaisar Agung itu berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi bergema di telinga semua orang. Di bawah panggung, ada beberapa tempat untuk pendaftaran. Beberapa anak muda maju dan mulai mendaftar. Setelah mereka mendaftar, mereka naik ke panggung. Ketika jumlah orang di peron mencapai sekitar 1000, ahli alam Kaisar Agung berseru. Baiklah, mari kita mulai ujian untuk kelompok ini. Kaisar Agung memerintahkan. Kaisar Agung ini tampak berusia 50-an, dan dia memiliki aura yang mengesankan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua melangkah keluar, envelope 1N. Sebentar lagi aku akan melepaskan tekanan dan tekananku pada kalian semua. Kalian semua akan mencoba yang terbaik untuk melawannya.
Selama kalian dapat bertahan selama 30 napas dan tetap berdiri teguh, kalian akan lulus. Mereka yang tidak dapat menahannya akan tersingkir. Kata lelaki tua itu. Banyak orang tergerak. Metode ini sederhana. Mereka berkumpul dan menggunakan aura mereka untuk menekan yang lain. Mereka yang dapat melawan akan maju. Dalam hal ini, efisiensinya memang tinggi. Mereka yang kultivasinya lemah dapat dengan cepat disaring. Mulai. Saat suara lelaki tua itu terdengar, aura yang mengerikan keluar dari tubuh lelaki tua itu dan menyelimuti seluruh panggung. Kaisar sejati. Lu Ming dapat mengatakan bahwa tetua itu adalah seorang ahli alam kaisar sejati. Begitu aura lelaki tua itu dilepaskan, ekspresi beberapa orang di panggung berubah. Tubuh mereka gemetar, dan mereka batuk seteguk darah sebelum langsung berlutut di tanah. Senior, mohon ampun, saya tidak dapat menahannya lagi. Pemuda itu meraung. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan dihancurkan menjadi pasta daging. Turun, ayo, kata lelaki tua itu acuh tak acuh sambil mengendalikan auranya. Tekanan pada tubuh pemuda itu langsung terangkat. Dia bergegas menuruni arena pertarungan dengan tergesa-gesa, terengah-engah. Seorang Sein yang cerdas benar-benar berani naik ke panggung. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya sendiri. Ini adalah pertempuran 10 negeri. Ini bukan tempat yang kecil. Sungguh konyol bahwa seorang Sein yang cerdas berani bertarung. Banyak orang menggelengkan kepala dan tertawa. Pertempuran 10 negeri mengumpulkan para jenius terkuat dari 10 negeri. Alam Sein yang cerdas saja tidak cukup. Wajah pemuda itu memerah. Sebenarnya, ada lebih dari satu orang seperti pemuda ini. Plop, plop, di panggung, sejumlah besar pemuda berlutut dan memuntahkan seteguk besar darah. Kultivasi para pemuda ini ada di sekitar Bright Sein. Pertempuran 10 negeri menyentuh hati orang-orang. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah dan banyak orang memperhatikannya. Banyak anak muda ingin tampil di panggung seperti itu, berharap menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, banyak orang dengan tingkat kultivasi rendah ingin berpartisipasi. Sejumlah besar orang memuntahkan darah dan bergegas turun dari panggung, langsung tersingkir. Dan seiring berjalannya waktu, tekanan dari tubuh lelaki tua itu menjadi semakin kuat. Kelopak mata Lu Ming terus berkedut. Dia sangat mengenal suara ini. Meskipun dia tidak mendengarnya selama lebih dari 10 tahun, dia tidak akan pernah melupakannya. Lu Ming berbalik dan melihat seorang biksu muda yang gemuk melangkah ke panggung. Seorang biksu yang tidak bermoral. Lu Ming linglung. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan biksu yang tidak bermoral di sini. Saat itu, di hutan belantara surgawi, Wu Liang dan Yue Wu telah berangkat ke benua Yuan sebelum dia. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Biksu yang tidak bermoral itu masih sama seperti lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia tidak berubah sama sekali. Ketika dia berjalan mendekat dan melihat Lu Ming menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melafalkan nama Buddha. Saya tidak punya rambut. Dermawan, Anda menatap biksu malang ini dengan perasaan lembut seperti itu. Mungkinkah Anda telah menyukai biksu malang ini? Sayang sekali Anda seorang pria. Jika kau wanita cantik, aku akan mempertimbangkanmu. Biksu itu berkata sambil tersenyum. Pergi ke samping. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Pria ini sama sekali tidak berubah. Dermawan, mengapa aku merasa seperti kita pernah bertemu sebelumnya? Ada rasa keakraban. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mengapa aku memiliki perasaan seperti itu pada seorang pria? Biksu yang tak berperasaan itu mulai menatap Lu Ming. Kemudian, wajahnya berubah masam dan dia mendesah. Enyahlah. Lu Ming memarahi. Pada saat yang sama, dia terkejut. Biksu yang tidak bisa diandalkan ini memiliki indera yang tajam. Dia telah menggunakan teknik napas ilahi tetapi biksu yang tidak bermoral itu masih bisa merasakannya. Amitabha. Setelah itu, nyanyian Buddha lainnya terdengar dan beberapa biksu muda melangkah ke mimbar. Tanpa bulan, Wu Chen. Lu Ming mengenali beberapa dari mereka. Bodhisattva tanpa bulan juga seseorang yang dia kenal di benua hutan belantara ilahi. Yang lainnya adalah Wu Chen dari kuil tanpa batas. Dia mengendalikan hukum karma dan merupakan salah satu putra dewa. Tak lama kemudian, ada sekitar 1000 orang di panggung. Aura tetua alam kaisar sejati mulai meledak, dan semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka.
Namun, tekanan ini tidak berarti apa-apa bagi Lu Ming. Dia tidak merasakan banyak hal. Lu Ming melihat bahwa Wu Liang, Wu Yue, dan Wu Chen sama saja. Wajah mereka tenang dan mereka tidak bereaksi sama sekali. Tampaknya setelah Wu Liang dan Wu Yue datang ke benua Yuan, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Lu Ming berpikir dalam hati. Lu Ming tidak terbiasa dengan kultivasi agama Buddha. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat melihat kultivasi para biksu muda itu. Seolah-olah ada bola cahaya keemasan yang menyilaukan di tubuh mereka yang menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. 30 napas berlalu dalam sekejap mata, dan mereka semua lulus ujian dengan sangat mudah. Saya tidak punya rambut. Dermawan, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Karena Anda ditakdirkan menjadi seorang penganut agama Buddha, mengapa Anda tidak mencukur kepala Anda dan bergabung dengan sekte Buddha? Wu Ming mendatangi Lu Ming dan berkata sambil tersenyum. Pergilah bermain di tempat lain. Lu Ming melambaikan tangannya dan berjalan menyusuri ring pertarungan sendirian.